Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel YouTube-nya Wiwin Mary Cahyani. Oke guys, Ibu Wiwin kali ini akan nge-share yaitu menghitung biaya promosi supaya jualan snack langsung laris dan kaya raya. Tapi sebelumnya sebaiknya kalian subscribe, share, dan maksudnya di subscribe ke channelnya Wiwin Mary Cahyani. Jangan lupa di share, jangan lupa juga di like ya guys. Oke, ini judulnya menghitung biaya promosi supaya jualan snack langsung laris dan kaya raya. Ini guys, saya ini menghitungnya, selain saya hitung sendiri, saya dibantuin anak saya rumus-rumusnya. Dan juga dibantuin ngetiknya dan dibantuin juga ngitungnya. Ini kita menghitung ini ya, menghitung biaya promosi ya guys, supaya jualan laris langsung diterima oleh toko dan kita semoga menjadi kaya raya. Ininya contohnya yaitu snack hijau bulat panjang. Satu bal harganya Rp 40.000, snack hijau bulat panjang. Satu bal jadi 27 piece dengan berat neto 50 gram. Sebentar ya guys, snacknya saya ambil dulu. Pak, Bapak maaf ambilin snacknya Pak. Lupa guys, saya mempersiapkannya, jadi minta tolong Bapak, minta tolong Pak Su. Pak Suami, satu aja. Nah ini guys, snacknya yang ini ya guys ya nih. Jadi ini kita ini repacking ya guys. Repacking kita beli yang bal-balan, terus sudah gitu jangan lupa IPRT. Kalau kita misalkan ini IPRT-nya pakai IPRT produsen atau pabriknya, sertifikasi halal juga pakai pabrik yang dari pabriknya, jadi kita nggak ngurus. Terus tapi kalau misalkan pakai barcode kayaknya kita harus ngurus guys. Ini kalau IPRT sertifikasi halal dan dan kadaluarsa kita pakai yang dari pabriknya, dari produsen. Ini seperti ini. Ini cuma contoh ya guys, snacknya. Ini jadi segini. Ini udah saya hitung. Ini satu bal, saya beli satu bal. Saya packing jadi 50 gram. Baik, saya ulangi lagi. Snack hijau bulat panjang. Satu bal harga 40.000, snack hijau bulat panjang. Satu bal jadi 27 piece dengan berat neto 50 gram yang tadi ya guys. Terus packagingnya kita plastik biasa tapi yang tebal, harganya 19.000. Itu satu pak ya guys. Ukuran 12 x 25 x 06, isi 100, saya hitung isi 154 piece. Jadi 19.000 dibagi 154 piece jadi Rp123. Dibulatkan jadi Rp124. Terus kita kan harus pakai sarung tangan supaya higienis guys. Ini pakai sarung tangan satu piece harga 500. Ini perhitungan modalnya. Ini satu bal snack. Ini 40.000. Terus 2 plastik 27 piece kali 124. Ini kan dibulatkan jadi 3.348. Ini ngitung per balnya ya guys. Lilin satu batang Rp3.000. Plastik sarung tangan 500. Nah ini saya hitungnya lilin guys. Tapi kalau seandainya kalian nggak pakai lilin, kalian bisa pakai seller ya, alat seller yang buat merapatkan plastik. Ini saya hitungnya lilin. Plastik sarung tangan Rp500. Jadi satu bal cukup satu plastik sarung tangan. Ini stiker supaya ada brandnya, kita pakai stiker. Ini satu piece 1.000 dikali 27. Ini di stikernya ditulis juga
kadaluarsanya, sertifikasi halal, dan IPRT dari produsen. Kita repacking ya guys. Stiker 1 piece Rp 1000 dikali 27, 27.000. Transport untuk bensin 1 liter untuk belanja bahan 10.000 mungkin cukup nih. Transport untuk bensin ngantar ke pasar kalau udah di repacking 1 liter 10.000. Biaya promosi untuk 27 piece ARP 2.000. Jadi gini guys, di setiap kemasannya itu, nih, di setiap kemasannya ini, yang ini, nah ini dimasukin uang ya guys ya, 2.000 sebagai promosi. Terus dibungkus dulu kertas, terus masukin plastik lagi, masukin ini saya nggak dikasih apa, nggak dikasih promosi karena saya mencoba repacking 1 bal jadi berapa piece gitu. Ini untuk biaya promosinya motor ya guys ya, 1 sepeda motor. Tadi sampai mana ya? Transport untuk bensin ngantar ke pasar 1 liter 10.000, biaya promosi untuk 27 piece ARP 2.000 masuk ke dalam kemasan jadi 54.000, biaya karyawan mengemas jadi 27 piece 5.000. Jadi 1 bal itu karyawannya dibayar 5.000. Biaya karyawan ngantar ke pasar untuk 27 piece 5.000, biaya owner belanja ke grosir snack atau ke distributor toko 10.000. Ini biaya owner bukan belanja ini guys, maksudnya biaya owner, oh iya biaya owner belanja ke grosir atau snack ke distributor toko 10.000. Terus ini biaya produksi persatuan jumlahnya ini kan jumlah 1 sampai 11 167 848, biaya produksi persatuan 167.848 dibagi 27 piece sama dengan Rp6.216,59 dibulatkan jadi 6.217 per piece. Ini biaya produksinya guys. Keuntungan yang diharapkan adalah 1.783 per piece. Biaya keuntungan sama dengan Rp 6.017. Nah yang ini guys, ditambah keuntungan yang diharapkan 1.783 sama dengan 8.000 per piece. Jadi ini harga modal dengan keuntungan jumlahnya 8.000 per piece. Jadi harga dari kita 8.000 per piece. Pasar bisa jual 9.500 per piece. Jadi maksudnya ini pasar yaitu toko yang mau kita titipkan guys. Jadi toko punya uang 1.500 dari pemilik warung maksudnya. Pemilik warung jual ke masyarakat bisa 10.500, jadi warung punya untung 1.000. Ntar ya guys, goyang-goyang. Supaya toko di pasar, toko snack di pasar atau swalayan, supermarket, minimarket bersedia menerima produk yang kita produksi, maka sebaiknya diberikan promosi misalnya berhadiah motor atau uang. Setiap order sekian ribu. Baiklah, akan saya hitungkan. Biaya promosi untuk 1 toko, nih saya pakainya hadiah motor guys. Jadi gini, kalau memasukkan produk baru ke pasar itu, ke toko di pasar, kita kan tanpa promosi juga bisa. Cuman biasanya kita harus sabar. Jadi nggak 1 toko langsung diterima begitu aja. Misalkan, Ibu saya mau menawarkan produk baru, gimana Bu diterima? Kalau misalkan tokonya barangnya full, dia nggak mau terima guys. Jadi kita harus berpindah dari toko yang satu ke toko yang lain, dari pasar yang satu ke pasar yang lain. Tapi insya Allah kalau dikasih hadiah motor, insya Allah pasti langsung diterima guys. Karena pengalamannya dulu begitu. Agar dapat balik modal, kita harus memperhitungkan biaya promosi kita dan kuantitas yang harus diambil oleh pasar, oleh toko di pasar. Ntar ya guys, saya balik dulu. Nah, ini kita akan mendapatkan keuntungan ketika total pendapatan lebih besar dari total pengeluaran. Maka untuk menghitung keuntungan rumusnya adalah keuntungan sama dengan total pendapatan dikurangi total pengeluaran.
Keuntungan sama dengan kurung buka harga dikali kuantitas, kurung tutup dikurangi kurung buka biaya dikali kuantitas kurung tutup. Biaya terdapat banyak macamnya termasuk biaya produksi dan biaya promosi. Maka rumusnya bisa menjadi keuntungan sama dengan kurung buka harga dikali kuantitas kurung tutup dikurangi kurung buka biaya produksi dikali kuantitas kurung tutup dikurangi biaya promosi. Diketahui biaya promosi di sini adalah biaya motor Rp 17 juta. Misalnya keuntungan yang ingin kita dapatkan adalah 17 juta juga, agar sebanding dengan harga motornya, maka dapat dicari kuantitas yang harus terjualnya yaitu Rp 17 juta sama dengan kurung buka Rp 8.000 dikali kuantitas dikurangi kurung buka Rp 6.217 dikali kuantitas kurung tutup dikurangi 17 juta. Nah, yang ini guys, ini maksudnya keuntungan nih. Yang ini sama dengan yang ini. Nah, ini Rp 34 juta maksudnya apa? Jadi kalau minus dipindahin ke sini jadi plus. Jadi 17 juta ditambah 17 juta. Jadi keuntungan dengan apa namanya ini biaya promosi motor jadi 34 juta sama dengan Rp 8.000 dikali kuantitas kurung tutup dikurangi kurung buka Rp 6.217 dikali kuantitas kurung tutup jadi Rp 34 juta sama dengan Rp 1.783 dikali kuantitas Rp 34 juta dibagi Rp 1.783 jadi ini 34 juta dibagi keuntungannya yang 1.783 per piece-nya sama dengan 19.069 bungkus. Jadi untuk promosi motor, sepeda motor yang dikasih ke warung, nah dengan keuntungan kita 17 juta itu kita harus memproduksi 19.000 bungkus, harus repacking 19.069 bungkus. Supaya toko di pasar swalayan atau supermarket atau minimarket tidak keberatan dalam mengambil kuantitas yang banyak, maka pengirimannya bisa dicicil setiap bulannya. Lamanya pengambilan tergantung dari kita, namun pada skenario ini harus habis selama 1 tahun. Jadi dapat diambil setiap bulannya sebanyak 19.069 dibagi 12 sama dengan tiap bulannya 1.589 bungkus. Jadi gini guys, kalau toko dikasih 19.069 piece, bilang ke orangnya yang di toko yang di pasar, Bu, nggak perlu diambil langsung 19.069 bungkus tuh nggak perlu diorder langsung. Jadi nanti kita kirim beberapa kali. Jadi kita repackingnya beberapa kali ya guys ya. Nggak langsung bikin segini. Karena nanti kalau nggak ada gudangnya nanti di pasar nggak muat di toko di pasar. Tapi untuk penyerahan motornya sebaiknya di pengiriman yang terakhir guys. Ini contohnya gini. Untuk pengiriman ke-1 tanggal 1 bulan 6 2022 sebanyak 1.589 bungkus. Pengiriman kedua tanggal 1 bulan 7 2022 sebanyak 1.589 bungkus. Pengiriman ketiga tanggal 1 bulan 8 2022 sebanyak 1.589 bungkus. Pengiriman keempat tanggal 1/9/2022 sebanyak 1.589 bungkus. Sampai ini ya guys ya, sampai ke pengiriman ke-12 ini. Nah, ini kita untungnya selama 1 tahun ini kita untungnya 17 juta guys. Jadi per bulannya kita dapetin sekitar 1,5 juta lebih lah keuntungannya. Kita nggak usah berkecil hati guys. Ini untuk tahap pertama. Karena untuk tahap selanjutnya, kalaupun kita tidak memberikan promosi motor, nggak apa-apa. Yang penting produk kita udah diterima di warung dan menyebar ke masyarakat. Tapi yang pasti guys, branding ya.
harus ada brandnya. Ini perhitungan pengeluaran dengan skema promosi sepeda motor. Ini kebutuhan beli, ini maksudnya beli snack ya guys ya. Aduh, kok ada apa ini guys? Beli snack 1 bal jadi 27 bungkus. Ini harganya 40.000. Ini harga per bungkusnya modalnya 1.481. Jadi ini harus menjadi 19.069 dibagi 27. Jadi kita dengan 19.069 piece itu jadi berapa bal yang kita butuhkan? Nah, dibutuhkan 708 bal. Berarti total biaya yang kita keluarkan Rp28.250.370. Terus plastik, guys. Ini plastik per bungkusnya kan jatuhnya 124 piece. Jadi untuk produksi 19.069 ini satuannya piece, kita membutuhkan uang atau modal 2.364.556. Duh, maaf guys, goyang-goyang. Aduh. Lilin ini guys, saya hitungnya lilin ya. Padahal pakai sealer juga bisa. Lilin 1 batang untuk sealer plastik 27 bungkus. Ini dihitungnya per balnya itu membutuhkan 3.000 Rp3.000 lilin berjumlah 111 batang lilin. Kalau 19.000 piece, 19.069 piece dibagi 27 ini jadi butuh lilin 706 batang. Jadi modal biaya yang dibutuhkan 2.118.778. Kalaupun modal 2.118.778 rupiah ini nggak dibelikan lilin, dibelikan sealer. Nah, ini bisa guys. Kalau sealer yang biasa sih harganya paling sekitar 300-400 ribu. Ini cuman saya ngitungnya pakai lilin ya guys. Plastik sarung tangan untuk packing menjadi 27 bungkus. Jadi plastik sarung tangan harga 500 untuk produksi 19.069 piece dibagi 27 membutuhkan sarung tangan 706 piece. Rp 358.130. Nah, itu kalau sarung tangannya 1 bal memakai 1 itu ya guys. 1 sarung tangan. Tapi nanti bisa diatur-atur guys. Yang penting biayanya kita udah hitung ya. Jangan sampai kita rugi. Ini stiker itu kan dihitungnya 1 piece-nya 1.000. Jadi yang dibutuhkannya 19.069 stiker, butuhnya piece. Nah, jadi ini untuk stiker ternyata 19.069.000 biaya stiker. Transport untuk bensin 1 liter untuk belanja bahan 10.000. Ini 370 kali belanja. Ini 370 apa ini ya? Ini 370 tuh mungkin per balnya ini guys. Jadi butuh bensin biayanya 7.062.593. Gini guys, nanti kalau kalian membutuhkan data-data ini, tulisan di kertas ini atau data-data ini, kalian bisa di download di deskripsi box, bisa di download ya guys, buat contoh. Ini biaya promosi 27 piece Rp 2.000 yang masuk dalam kemasan 2.000. Ini untuk 19.069 piece. Jadi jumlahnya 38.138.000. Nah, ini guys, nantinya kalau produk kita sudah menyebar di masyarakat, nantinya kalau misalkan promosinya dikurang-kurangi, nggak semua piece diisi juga bisa, nanti bisa diatur. Karena ini kan untuk produksi pertama, jadi supaya masyarakat mau beli, jadi di dalam kemasannya dikasih biaya promosi. Biaya karyawan
mengemas jadi 27 piece 5.000. Jadi per piece-nya teh jatuhnya Rp185. Untuk 19.069 piece dibagi 27 jadi 706 orang ini maksudnya guys ya. Tapi nanti kita bisa siasati, disederhanakan. Ini kan cuman untuk menghitung total biayanya aja. Nanti bisa kalian mau pakai karyawan 10 orang, 5 orang, atau 15 orang. Nanti bisa diatur. Nggak harus 706 orang. Ini 3.531.296. Biaya karyawan ngantar ke pasar untuk 27 piece 5.000. Jadi per piece-nya Rp185. Jadi untuk 19.069 piece dibagi 27 butuh 706 orang. Tapi seperti yang saya bilang tadi, nanti ini bisa diatur, nggak perlu sampai 706 orang. Yang penting budget 3.531.296 ini bisa untuk berapa bayar karyawan untuk mengemas 19.069 piece dibagi 27 ini. Untuk mengemas 19.069 piece. Biaya owner belanja ke grosir atau snack atau ke distributor pakai bensin 10.000 ya guys. Per ininya per piece-nya nih kalau satu bal satu kali 370. Jadi kalau 19.069 dibagi 27 membutuhkan 706. Ini 6 liter ya, ini bensin maksudnya. Orang ini maksudnya. Nah, ini butuh biaya 7.062.593. Jadi jumlah biaya nomor 1 sampai 11 jumlahnya 118.544.204. Untuk biaya promosi skema sepeda motor adalah Rp118.544.204. Biaya produksi tersebut belum termasuk biaya promosi. Jadi ini biaya produksi guys. Ya, yang ini untuk 19.069 piece. Nah, sepeda motor apa sih ini? Belum termasuk biaya promosi sepeda motor. Maka biaya totalnya adalah Rp 118.544.204 ditambah 17 juta sama dengan Rp 135.544.204. Nah, ini biaya modal yang kita keluarkan segini. Jadi modal yang kita keluarkan sebesar 135.544.204. Itu modalnya ya guys. Kalau kita memproduksi 19.069. Kalau skemanya promosinya sepeda motor dan untung 17 juta. Nih saya balik dulu ya guys. Pembuktian apakah benar dengan kuantitas sebanyak 19.069 akan mendapatkan profit 17 juta dengan skema promosi sepeda motor. Keuntungan sama dengan kurung buka harga dikali kuantitas kurung tutup dikurangi total biaya produksi ditambah biaya promosi kurung tutup. Keuntungan sama dengan Rp 8.000 dikali 19.060. Ini untuk menghitungnya, ini keuntungan sama dengan kurung buka Rp 8.000 dikali 19.069 kurung tutup dikurangi kurung buka Rp 118.544.204 rupiah ditambah Rp 17 juta kurung tutup. Keuntungan sama dengan Rp 152.552.000 dikurangi 135.544.204. Keuntungan 17 juta. Ternyata benar keuntungan yang didapatkan adalah 17 juta. Nah, demikian tadi guys. Jika kita memasukkan produk baru ke toko di pasar atau swalayan atau di supermarket ataupun
di minimarket, pakai skema promosi sepeda motor. Demikian perhitungannya, guys. Tapi sih kalau seandainya tanpa promosi pun bisa sih, tapi kan ini untuk melancarkan gitu produk baru kita. Jadi pakai promosi, guys. Promosinya itu terserah kalian, nggak harus 17 juta. Ini cuma contoh perhitungannya saya bikin biaya motornya 17 juta gitu. Dan untuk selanjutnya, kalau kita misalkan nggak pakai lagi biaya promosi lagi juga nggak apa-apa. Nanti eh, kita bilang ke yang di tokonya atau di swalayan supermarket, kita nggak bikin promosi kayak gitu. Nah, ini untuk apa namanya, tahap pertama ya guys. Kalau tahap selanjutnya bikin promosi itu sebaiknya kita nabung guys tiap tiap bulan atau tiap apa. Jadi nanti biaya promosinya tidak dibebankan ke kuantitas gitu. Ya demikian tadi guys penjelasan dari saya atau share dari saya menghitung biaya promosi jualan snack atau makanan ringan ke toko, swalayan, supermarket atau minimarket. Semoga bermanfaat, semoga mengedukasi dan menginspirasi dan jangan lupa di like, komen dan di subscribe ke channelnya Wiwin Mary Cahyani. Jika butuh penjelasannya ataupun butuh data-data ini bisa kalian download di description box. Oke guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komennya yang baik-baik dan jangan lupa di-share ke sosial media yang kalian miliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.